Selamat datang di channel ini. Kemarin kita sudah bahas part 1 tentang hukuman berkunjung ke makam keramat. Sekarang kita akan membahas part 2-nya. Dan kalian jangan lupa nih buat like, komen, subscribe dulu sebelum nonton videonya. Pak Bagus kemudian memesan kopi di restoran hotel. Dengan jelas, raut mukanya masih menyiratkan ketakutan. Kemudian datanglah seorang laki-laki menggendong tas, mengenakan topi, mendekati kami yang saat itu duduk di teras hotel. Rupanya, ia adalah petugas resepsionis yang sebelumnya memberikan kunci hotel kepada kami. Lagi santai mas, tanya dia kepada kami. Iya nih, cari udara sambil ngopi, jawabku. Pak Bagus memang orang yang tak bisa diajak kompromi. Ketakutannya mengalahkan segalanya. Ia justru menanyakan kepada lelaki itu mengenai hal ganjil yang sering terjadi di hotel itu. Tentu saja, sebagai karyawan, lelaki itu harus menjaga nama baik tempat di mana ia bekerja. Lelaki itu menjawab jika selama ini tak pernah ada hal-hal di luar nalar terjadi di hotel itu. Namun nyatanya, justru lelaki itulah yang balik bertanya kepada kami. Justru yang saya aneh, kalian datang kembali ke hotel itu bertiga. Tapi kata mas ini, menunjukku, hanya berdua saja, katanya. Pak Bagus keheranan, masih merasa bingung dengan pernyataan lelaki tadi. Siapa yang dimaksud orang ketiga itu? Padahal, jelas-jelas dari awal kami check-in, keluar mencari bahan pemberitaan, hingga kembali ke hotel petang harinya, kami tetap berdua. Aku kemudian mencoba membujuk lelaki itu agar menjelaskan siapa orang ketiga yang ia lihat. Jadi begini, saya melihat mas bawa cewek saat ke hotel. Ingatkan, saat saya menanyakan ke mas kalau abis jemput cewek, tapi masnya malah bilang enggak. Padahal, sejak mas awal masuk pintu hotel, cewek itu ada di belakang mas. Lalu ikut sama bapak menunjuk Pak Bagus duduk di sofa. Saya pikir abis jemput teman cewek, kata Handri, belakangan kami ketahui nama petugas resepsionis itu. Ia kembali menegaskan jika perempuan yang ikut datang ke hotel bersama kami hanya terlihat berdiam diri. Sesekali melirik kepada Handri dan melemparkan senyum. Handri pun bilang, jika saat kami akan menuju ke kamar, perempuan itu mengikuti kami dari belakang. Cantik, rambutnya lurus panjang. Tapi memang gaya berpakaiannya agak jadul, Handri menambahkan ceritanya. Pak Bagus yang mendengarkan penjelasan Handri langsung menyimpulkan sendiri. Jika perempuan yang mengikuti kami adalah makhluk halus, ia pun mengira perempuan itulah yang mengganggu kami saat berada di dalam kamar. Saat kami bertiga saling bertukar pendapat, tiba-tiba terdengar ada suara teriakan perempuan dari dalam hotel. Aku dan Handri pun mulai mencari sumber suara teriakan tadi. Sementara Pak Bagus memilih tetap melanjutkan aktivitasnya menyeruput kopi. Toh nampaknya dia juga masih merasa takut untuk masuk ke dalam hotel. Anehnya, karyawan hotel lainnya justru tak mendengar apapun. Aku pun mengajak Handri untuk menuju lantai 2. Aku memiliki firasat, jika suara itu mungkin saja berasal dari kamar kami. Saat kami masuk ke dalam kamar, kami mendapati jendela kamar sudah terbuka. Pemandangan tak biasa mengagetkan kami berdua. Di situ kami melihat tengah duduk seorang perempuan tepat di pagar teras kamar menghadap ke arah utara dengan posisi memunggungi. Dia tiba-tiba melompat begitu saja, seperti layaknya adegan bunuh diri. Sontak Handri yang melihat kejadian itu teriak histeris. Meski hanya dari lantai 2, tapi bagiku mustahil seorang perempuan memberanikan diri melompat begitu saja. Aku kemudian lari mendekat ke arah pagar dekat jendela untuk melihat kondisi perempuan tadi. Enggak ada, ayo kita turun cari dia, aku mengajak Handri kembali ke bawah. Kami lari dari kamar dan turun melewati anak tangga dan lupa mengunci pintu kamar saking paniknya. Sementara Handri berniat memberitahukan ke security tentang kejadian yang baru saja kami lihat. Tiba di pintu utama hotel, aku langsung lari dan menuju ke tempat di mana perempuan itu seharusnya terjatuh setelah melompat dari kamarku. Aku berlari melewati Pak Bagus. Aku berlari sambil mengajak Pak Bagus untuk mengecek keberadaan perempuan itu. Namun Pak Bagus menolaknya. Curik eta mah, sok WA, urang sieun, setan itu mah. Silahkan saja, saya takut katanya. Tiba di lokasi, saya mencari-cari perempuan itu. Meski pada dasarnya, aku sudah tahu jika itu bukan manusia. Tapi aku masih saja penasaran. Ada mas, suara Handri mengagetkanku. Ia datang bersama dua orang security. Tak lama saat kami terus mencoba mencari keberadaannya sambil saling berdebat tentang apakah perempuan itu manusia atau bukan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan lagi. Kami berempat saling pandang. Sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari tahu dari mana asal suara itu. Salah seorang security kemudian menengadahkan kepalanya. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Kalimat itu terdengar berulang-ulang dari mulutnya. Aku pun akhirnya ikut menengadahkan kepala ke arah yang sama. Sangat jelas sekali, aku melihat perempuan itu tengah memandangi kami yang ada di bawah dari teras kamar hotel. Ternyata ia masih ada di atas. Aku sendiri tak melihat paras cantik dari perempuan itu seperti apa yang dikatakan Henry. Matanya menghitam, pakaiannya lusuh sekali, rambut panjangnya acak-acakan semakin memberi kesan ngeri saat kami melihatnya. Ia terus-menerus melambaikan tangannya kepada kami. Kami pun berhamburan lari menjauh dari lokasi itu. Di depan hotel kami berkumpul. Security meminta Henry dan saya jangan ribut mengenai kejadian ini. Pak Bagus mendekat. Ia mencoba menggali informasi dari kami. Ada ular Pak, nanti biar saya minta tolong seseorang. Kata salah seorang security menjelaskan agar Pak Bagus tak mengetahui kejadian apa yang sebelumnya kami lihat. Mungkin dia begitu karena mengira Pak Bagus merupakan tamu hotel lain. Mas Henry, boleh saya pindah kamar? Ke kamar yang dekat dengan resepsionis di lantai 1, pintaku. Saya coba bilang dulu Mas ya. Semoga bisa dipindahkan, kata dia. Ide bagus, ucap Pak Bagus menambahkan. Beruntung permintaan kami dikabulkan. Kami pun akhirnya mengambil barang-barang bawaan ditemani Henry dan seorang security. Di kamar, kami bergegas memasukkan semua barang bawaan ke dalam tas. Saat itu tak ada gangguan sama sekali. Setelah pindah kamar, kami merasa tenang. Saya meminta Henry untuk tinggal menemani kami. Tapi ia menolak, karena besok ia harus kembali bekerja. Henry pun berpamitan untuk pulang. Meski masih dihantui ketakutan, aku dan Pak Bagus mencoba untuk tetap santai. Malam itu, aku mengurungkan menyelesaikan pekerjaan kantorku. Aku pun lantas mengirim pesan WhatsApp kepada Koorlip dan meminta agar penerbitan kisah tokoh penyebar Islam di Cirebon ditunda sementara. Tulisan akan aku rampungkan saat sudah tiba Bandung. Setelah itu, kami akhirnya tertidur untuk persiapan melanjutkan aktivitas jurnalistik pagi harinya. Pak Bagus, ayo bangun. Kita kesiangan. Kita harus ke makam Syekh Magelung Sakti, kataku sambil membangunkan Pak Bagus. Jam berapa memang ini? Tanya Pak Bagus yang baru saja bangun. 8:30. Kita juga bakalan telat breakfast. Makan di luar saja nanti, jawabku. Aku dan Pak Bagus bergantian untuk mandi. Setelah mandi kami kemudian berangkat ke lokasi. Di perjalanan kami menyempatkan beli makan dulu agar stamina kami tidak loyo. Karena kami berencana merampungkan liputan hari itu juga. Satu persatu makam tokoh penyebar Islam kami kunjungi. Mulai dari Syekh Magelung Sakti, Nyi Mas Gandasari, Pangeran Cakrabuana atau Raden Mas Walang Sungsang, dan yang lainnya. Hingga terakhir berkunjung ke makam Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Nurjati, dan makam Sunan Gunung Jati, pada sore harinya. Tibalah kami di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati dimakamkan. Kami akhirnya menemui Jeneng H.M. Imron, nama asli beliau pemangku keramat makam Sunan Gunung Jati. Kami diajak ke rumahnya untuk melakukan sesi wawancara. Setelah selesai, kami akhirnya diajak ke Wukir Saptarengga, sebutan nama makam Sunan Gunung Jati. Untuk sekedar diketahui, Wukir Saptarengga ini memiliki 9 tingkatan yang berbentuk seperti terasiring. Setiap tingkatan memiliki satu buah pintu gerbang. Makam Sunan Gunung Jati sendiri berada di tingkatan paling atas yakni tingkat ke-9. Ke-9 pintu itu diantaranya, pintu Gapura, Krapyak, Pasujudan, Ratna Komala, Jinem, Rararoga, Kaca, Bacem dan Teratai atau Blangbong. Bagi peziarah yang datang hanya diperbolehkan masuk hingga pintu ke-5. Sebab, pintu ke-6 hingga ke-9 hanya diperbolehkan untuk dikunjungi keluarga keraton atau keturunan Sunan Gunung Jati sendiri. Kami sendiri diajak hingga pintu ke-5, untuk melihat-lihat kondisi di dalam makam. Namun untuk sekedar berfoto, kami hanya diizinkan di pintu pertama. Namun, saat tengah mengobrol dengan Jeneng H.M. Imron, tiba-tiba ada seorang patih keling yang menghampiri kami. Patih keling ini adalah sebutan penjaga makam. Mereka sehari-harinya mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkonnya. Ada yang tidak beres Pak, bisiknya kepada Pak H.M. Imron. Suara bisikannya terdengar di telingaku. Pemangku keramat makam itu kemudian bergeser menjauh dariku. Mereka berdua terlibat pembicaraan yang cukup serius. Aku pun lantas melanjutkan melihat-lihat makam Ong Tin yang ada di kompleks pemakaman tersebut. Ong Tin sendiri merupakan istri Sunan Gunung Jati berdarah Tionghoa. Cukup lama mereka berbicara hingga pada akhirnya Jeneng H.M. Imron bertanya kepada kami. Sudah ke makam Guru Kanjeng Sunan belum, Mas? Kata dia. Belum Pak, mungkin abis ini kami ke sana, jawabku. Segeralah. Sebelum petang, kata dia. Nanti bisa kembali lagi ke sini. Saya tunggu di rumah ya.
Aku pun segera memanggil Pak Bagus yang masih memilah dan memilih hasil jepretan fotonya. Aku meminta Pak Bagus berkemas untuk melanjutkan ke makam Syekh Zatul Kahfi. Lokasi makam Guru Sunan Gunung Jati itu tak begitu jauh. Karena memang, makamnya berseberangan. Hanya dipisahkan dengan jalan raya. Dalam perjalanan menuju ke sana, aku mencoba menelepon Pak Hasan, sesepuh kuncen makam. Ternyata ia sudah menunggu kami di gerbang pintu masuk. Kami pun mempercepat langkah kaki agar segera tiba di sana. Assalamualaikum, sapaku ke Pak Hasan. Waalaikumsalam. Sudah saya tunggu-tunggu. Mari masuk, jawab Pak Hasan. Kami kemudian berjalan menaiki tangga-tangga berbentuk bujur sangkar besar sekitar kurang lebih 75 meter di antara makam-makam lain yang merupakan makam kuncen, tokoh Cirebon ataupun keluarga dari Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Nanti jenengan ditemani Pak Urip ya. Beliau kuncen makam Syekh Zatul Kahfi, ujar Pak Hasan sambil memperkenalkan Pak Urip kepada kami. Sebelum masuk ke gerbang makam, di sisi kiri terdapat makam Syekh Ki Gede Jati, yang juga salah satu murid Syekh Zatul Kahfi. Makam tersebut berada di bawah pohon yang sangat besar dan memiliki gerbang masuk yang bangunannya sudah kurang terawat. Sesampai di pintu bangunan makam yang berbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 8 kali 8 meter, ada tempat penitipan alas kaki. Adabnya lepas alas kaki dan berwudu dulu. Setelah itu baru boleh berdoa mendoakan beliau. Ujar Pak Urip sambil menunjukkan 3 padasan, gentong penampung air wudhu, di sisi kiri pintu masuk bangunan makam berdekatan dengan belasan Al-Quran dan buku-buku tahlil yang tertata rapi. Di sudut kiri bangunan dengan rak kayu. Di dalam bangunan terdapat 4 tiang penyangga atap dari kayu jati bercat kuning yang berdiri kokoh di tiap sudut sebuah bangunan berbentuk persegi dengan satu pintu kecil dan digembok. Pintu itu terbuat dari kayu jati bercat coklat kehitaman. Makam Syekh Zatul Kahfi berada di dalam, kata Pak Urip. Aroma dupa, kemenyan dan wewangian bunga tercium nampak pekat di dalam ruangan itu. Ada beberapa makam di sisi bangunan pembungkus makam. Katanya, makam-makam itu adalah makam murid-murid Syekh Zatul Kahfi lainnya. Jika ingin memanjatkan doa atau mengirimkan doa untuk Syekh Zatul Kahfi, peziarah hanya diperbolehkan duduk bersila atau bersimpuh di depan 4 sisi dinding tersebut. Di tiap sisi juga terdapat batu untuk penaburan bunga atau pembakaran kemenyan. Kami pun akhirnya menyudahi berziarah ke makam Syekh Zatul Kahfi. Lalu kami keluar dari bangunan itu. Pak Hasan mengajakku ke atas, menaiki tangga lagi. Sebab di puncak, terdapat pusar bumi Gunung Jati. Pusar bumi Gunung Jati tersebut berbentuk lubang dengan diameter kurang lebih 20 cm dan berkedalaman 50 cm. Pusar bumi Gunung Jati tersebut dipagari besi berbentuk persegi panjang. Pusar bumi Gunung Jati ini konon adalah tempat duduk Syekh Zatul Kahfi dan tempat bermusyawarahnya para waliullah, termasuk Wali Songo. Adapun kesaktiannya pusar bumi Gunung Jati ini adalah dapat memancarkan sinar dari dalam bumi dan menyoroti ke atas dan terlihat sejagat raya. Maka dari itu ada sebutan lain Syekh Nurjati itu karena memiliki nur cahaya yang sejati. Dan filosofinya katanya beliau menyinari wilayah Cirebon dengan ajaran agama Islamnya, kata Pak Urip. Pak Urip juga memberitahu kami bahwa ada juga petilasan Syekh Kuro yang merupakan saudara Syekh Zatul Kahfi dari Baghdad. Syekh Kuro ikut juga menciarkan Islam di Karawang, Jawa Barat. Pun juga ada makam Jakatawa salah satu pengikut setia Syekh Zatul Kahfi. Di sekitar puncak komplek makam Gunung Jati juga ada sebuah gua. Gua tersebut persis berada di bawah lokasi pusar bumi Gunung Jati. Gua tersebut ditutup dengan pintu kayu berukuran kecil. Dalam gua sekitar 2 meter dengan tempat di mana Syekh Zatul Kahfi duduk untuk menyepi dan berdoa serta mendalami agama Islam. Akibat sering diam di gua dengan waktu yang lama, maka sebutan Zatul Kahfi tersemat kepadanya. Pasalnya, nama Arab Kahfi yakni arti dalam bahasa Indonesianya adalah gua. Setelah penelusuran, kami menyudahi. Kami akhirnya berpamitan pulang dan meminta izin untuk kembali mengambil foto suasana terbaru. Pak Bagus mengambil foto dengan kamera DSLR-nya. Aku pun ikut memotret beberapa lokasi dengan kamera ponselku. Selesai memotret, aku melihat hasilnya di galeri. Karena berniat untuk mengunggah ke media sosial. Namun, ada satu foto janggal yang membuatku menge-zoom foto itu. Astaga, ternyata ada sosok penampakan mirip pocong berdiri di pohon besar dan tertangkap di kamera ponselku. Sosoknya begitu jelas. Aku memanggil Pak Bagus untuk mengecek kembali hasil fotoku itu untuk sekedar memastikan objek yang aku tangkap adalah sesosok pocong. Kemarin hantu perempuan, sekarang pocong. Salah kita apa ya? Sampai diteror begini, keluh Pak Bagus.